Kowe iki wis sugih, wis kuwasa, milike wong cilik isih kok colong. Kowe asu ning asu kowe. Kalbul kilab. Perkenankan saya memenuhi janji dulu singkat saja mengenai Mbah Marijan sama Nyai Roro Kidul. Nyai Roro Kidul dulu, jadi memang Ustadz Ba'da tsunami itu kan 26 Desember. Gempa itu kan pernyataan Allah wa'agi dukaita. Semua orang sibuk dengan Gunung Merapi. Dan Sri Sultan sendiri menyatakan Gunung Merapi akan meletus 10 hari lagi. Sehingga semua tim SAR dan lain sebagainya dikerahkan ke daerah utara. Allah menyatakan wa'agi dukaita. Kowe rasa aran-aran, rasa bagusi. Sakarep-karepku, lagu ngelek ngekei pipiling nang kowe, peringatan kepada Anda semua, kepada kamu semua. Intinya begini. Pusat gempa itu di Imogiri, Habib. Di sana ada makam Raja-Raja Mataram. Dan itu retak-retak sehingga sekarang tidak bisa kita rekreasi ke Imogiri, ke makam itu. Jadi kalau pakai istilahnya Habib Umar, itu memang era berakhirnya kekuasaan Nyai Roro Kidul. Karena kerajaan dan raja-raja yang berkoalisi dengan spiritualitas Nyai Roro Kidul itu adalah Raja-Raja Mataram. Dan ini sudah berakhir. Sudah 500 tahun sudah Mojopahit hancur. Sekarang kita harus kembali kepada zaman baru. Sekarang akan muncul Demak yang baru, kerajaan Islam yang egaliter, yang maritim. Tentu saja bukan Indonesia akan menjadi kerajaan Islam, tidak, tapi berwatak seperti itu. Karena dulu kan ceritanya Mataram itu lahirnya karena gembelengan nih rojo-rojo Islam. Sudah bagus-bagus bikin Demak, tapi kurang istiqomah, setelah itu jadi Pajang. Dan pada saat Sultan Hadiwijaya ini kurang serius juga memerintah dan tidak bisa mengatasi pertentangan antara Sunni dengan Syiah pada waktu itu. Dia bertengkar dengan Aryo Jipang atau Aryo Penangsang. Aryo Jipang itu seorang Syi'i, muridnya Sunan Kudus. Kalau Mas Karebet atau Hadiwijaya itu muridnya Sunan Kalijogo. Artinya dari zaman itu sudah ada pertentangan antara Sunni dengan Syiah dan ada pertentangan antar etnik maupun kelas, seperti yang terjadi pada Indonesia sekarang. Itu tidak bisa diatasi sampai meninggalnya Sunan Kudus dan Sunan Kalijogo. Sehingga yang terjadi kemudian adalah peralihan yang aneh dari Pajang ke Mataram. Anaknya Sultan Hadiwijaya yang namanya Pangeran Benowo tidak tahan melihat konflik politik yang multipolarisasi itu. Sehingga dia kemudian memilih untuk melakukan gerakan kultural. Beliau bikin pesantren di daerah Banjarnegara, Banyumas. Sehingga kerajaan kemudian beralih ke Mataram, loncat secara keningratan dari turunan Mojopahit Demak menuju garis yang lain sama sekali, yaitu Ki Gede Pemanahan dan Panembahan Senopati, atas strategi luar biasa dari politisi yang bernama Ki Mondoroko atau Ki Jurumartani. Nah, apa bedanya Demak, Pajang dengan Mataram? Bedanya adalah selama kerajaan Demak dan Pajang, setting atau kekuatan atau koalisi spiritualnya adalah dengan para wali. Tapi begitu Mataram berdiri, kekuatan dan wibawa para wali digantikan oleh mistik atau khayal atau bid'ah yang namanya Nyai Roro Kidul. Dan kemudian itu berlangsung meskipun coba disembuhkan oleh Sultan Agung, tapi tetap saja Nyai Roro Kidul berkuasa sebagai mitologi, dan itu berlangsung sampai Indonesia merdeka, sampai zaman Soeharto. Tetap Nyai Roro Kidul yang menjadi acuan. Kalau dulu itu Jawa Islam, zaman Demak, zaman Mataram itu kan Jawa lah, ning lah Islam. Nah mulai Mataram nganti Pak Harto kuwi Islam Jawa. Ya pancen wong Islam ning Jawa. Jadi Jawanya lebih dominan daripada Islam. Soeharto berakhir, kita tidak punya pedoman. Kita masuk ke reformasi,
Dan kita tidak punya pilihan apa-apa kecuali mengembangkan nafsu yang tertahan selama 32 tahun. Akhirnya begitu reformasi terjadi, yang berlangsung adalah Soeharto melampiaskan diri. Semua menjadi Soeharto, semua menjadi koruptor. Nah, gempa kemarin menunjukkan berakhirnya era Nyai Roro Kidul. Ya tentu saja kita bukan tahu segala sesuatu, tetapi kita tetap harus punya hisab terhadap zaman. Kita harus punya muhasabah terhadap apa yang terjadi di dalam sejarah kita. Maka seluruh gerakan kayak Gambang Syafaat, Mocopat Syafaat, Kenduri Cinta, Padang Bulan, dan lain sebagainya, Paparandang Ate, Talika Asih di berbagai tempat, kita puncai dengan rokaat terakhir di Surabaya yang namanya Bang Wetan. Bang Wetan sudah berlangsung 1 kali dan seperti ini lumayan solid. Yang kedua nanti bulan Oktober tanggal 6. Bang Wetan itu memakai idiom dari wayang, karena sekarang ini lingsir wengi, pepeteng, bebendu, beboyo, memolo, memuncak sekarang ini, sehingga kita menunggu datangnya semburat merah di timur, tanda lahirnya matahari yang baru. Itu istilahnya dalam wayang Bang Wetan, abang-abang seko wetan. Wetan ini tidak harus Surabaya maksudnya, tidak harus Jawa Timur maksudnya. Wetan itu artinya wis to diapa-apake, lahire apa wae iki ning wetan. Seko wetan ku ngulon njur kiamat. Lah nek kowe sekarang yang terjadi adalah matahari lahir dari barat, terbit di barat. Maksudnya cara berpikir Anda dilahirkan oleh kebudayaan barat, oleh cara berpikir barat, oleh filosofi barat. Sedangkan Anda tahu semua ilmu pengetahuan dari kimia, kedokteran, musik, semua lahirnya di timur. Minal Masjidil Haram, minal Masjidil Aqsa, alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayati. Jadi kita akan kembali ke timur. Semua ilmu-ilmu barat akan belajar ke timur. Anda tahu semua pemusik barat di puncaknya mereka belajar kembali ke timur. Sting saja menjadi istimewa ketika pentas dengan pemusik Islam Turki, dengan pemusik India dan lain sebagainya. Mereka semua sekarang belajar ke timur. Apa yang dimaksud belajar ke timur? Belajar peradaban dan antropologi timur yang memang merupakan dasar peradaban dunia. Nomor 2, secara teknis belajar cara berpikir timur. Lihat itu gempa di Jogja, 4 hari setelah gempa tanggal 27 terjadi gempa yang lebih besar, yaitu ketika Wakil Presiden menyatakan akan memberi 30 juta kepada setiap orang yang rusak rumahnya, dan itu tidak pernah tercapai sepeser pun sampai hari ini. Itu gempa yang lebih besar. Orang Bantul sudah bangkit, tapi begitu mendengar 30 juta mereka berhenti. Tidur lagi, dah. Gara-gara diiming-imingi 30 juta, teman-teman sekalian. Nah, mari kita belajar sekarang ilmu timur. Kan kita sering, ya kita kan budaya timur, ngono-ngono kan. Tapi tidak pernah dipahami benar-benar. Nah, malam hari ini kita tegaskan kembali. Meskipun nanti setelah Anda menguasai ilmu timur, cara berpikir timur, peradaban timur untuk sampai ke barat, ya, kalau Anda dari timur ke barat, Anda akan matang. Tapi kalau tiba-tiba Anda menjadi orang barat seperti sekarang, kesurupan, mesti mudare. Orang akan matang kalau dari timur ke barat. Wong yang sudah terlanjur di barat aja sekarang ke timur, kok Anda yang sudah enak-enak orang timur malah ke barat, malah jadi orang barat tanpa orang timur. Bagaimana Anda menjadi orang dunia? Bagaimana Anda menjadi manusia dunia kalau tidak terlebih dahulu menjadi manusia Indonesia yang matang? Bagaimana Anda menjadi manusia Indonesia yang matang kalau Anda belum menjadi orang Jawa yang matang? Kan begitu. Bagaimana Anda menjadi orang Jawa yang matang kalau Anda tidak menjadi orang Semarang yang matang dulu? Jadi ada tahapan-tahapannya, tidak tiba-tiba kesurupan seperti Habib bilang tadi. Jadi bar tsunami oke wong kesurupan, sebenarnya dari dulu kesurupan, cuman Gusti Allah melihat bahwa iki jo kesurupan, tadi orang ngerti bahwa mereka kesurupan. Layadri walayadri anahu layadri. Gandeng wonge kesurupan, ya mesti ana wong kesurupan ngerti nek dhek kesurupan. Mulane dikai tsunami, dikai tondo-tondo wong kesurupan ben kowe ngerti nek kowe iki do kesurupan kabeh. Terus dikai Inul radhiyallahu anha. Itu Gusti Allah
ngandani kowe. Mergo kowe iki dendina mung nyembah bokong. Ning kowe ora sadar dikai inul ben pengeti nek kowe iki nyembah bokong. Ndase Cak Nur we regane ora 300 juta. Ya toh? Sirahe wong pinter-pinter. Muhammad Hatta sapa sing regani? Habibie dibuang. Jadi kepala dimurah-murahkan, dibuang-buang, pantat dijunjung-junjung. Itulah bangsa Indonesia. Apalagi kalau saya ulang ilmu sholat. Ya toh? Lho bokong kuwi kan penting banget untuk menunjukkan wudumu ki sah apa ora. Wong sing ngentut bokongmu sing diusui tangane karo raine. Apa sebabnya? Mergo sing merupakan kepribadianmu adalah display dari wajahmu, representasi dari wajahmu. Makanya wudu itu kan memelihara martabat. Janjane sing ngentut lak dudu dheke. Sing ngentut ora dicawi itu. Dut nunjuk wudune lak sendure ta. Apa sebabnya? Karena manusia terletak di wajahnya, tidak di pantatnya. Lah kok kowe iki tuku tiket dinggo dibokongi, kuwi lak sak rendah-rendahe wong. Anda tidak ada gunanya sujud. Karena sujud itu menunjukkan betapa orang yang salah langkah itu pantatnya akan tertinggi tempatnya dalam hidupnya dan wajahnya akan paling rendah. Lah ngene ta nek sujud. Kiraine iki lah kowe iki wis dadi ngono kuwi. Dieleki karo Gusti Allah dengan didatangkan Inul. Jadi Inul itu bener radhiyallahu anha. Gitu teman sekalian. Ini sangat serius, ini sangat serius. Nah itu yang tentang Nyai Roro Kidul. Jadi sekarang minimum itu doa kita dan kita harus akhiri ini semua penyembahan pantat ini harus kita akhiri. Tapi kita kembali ke wajah kita. Siapakah wajah kita? Keindonesiaan kita. Kan kalau Anda mengingat Yai Budi misalnya. Oh Yai Budi sing dieling-eling apa nih? Sing dieling-eling ki wajahnya apa pantatnya? Wajahnya. Misalnya Yai Budi diwawancara Suara Merdeka sing difoto apa nih? Apa no wawancara close up nu justru difoto bokonge ngono. Nah gitu. Nek gawe KTP yang difoto apanya? Wajahnya. Ini ilmu sederhana. Tapi orang tidak pernah paham. Nah mudah-mudahan dengan doa kita, dengan gerakan-gerakan yang kita puncai di Bambang Wetan Surabaya, itu akan muncul betul manusia Indonesia yang siap menjadi pemimpin esok pagi. Dengan nyanyi Indonesia Pusaka, ya. Nanti Indonesia, gitu ya. Nanti oke. Mbah Marijan 1 jam setelah BMG menyatakan Gunung Merapi status siaga, turun dari awas ya. Justru ketika dinyatakan siaga maka muncul asap. Wedhus gembel itu. Dan Mbak Marijan ketika itu tidur-tiduran di masjid. Terus digugah karo anake karo tangga-tanggane, "Mbah, niki wedhus gembele pun tekan mriku lho, niki monggo melayu mawon ngungsi." Mbak Marijan karo kaya Yai Budi nek usap-usap meneh ya sedekah ngono kae. Mbak Marijan yang ini ayo ben kae sing duwe karep arep ngopo meneh kae lek ana sing duwe ya ben wae kene manut wae Mbak Marijan. Aning kan semua sudah pada takut sehingga Mbak Marijan dipaksa untuk bangun. Terus Mbak Marijan keluar dari masjid di depan rumahnya dan wedhus gembel asap panas dari Merapi itu sekitar sudah 200 meter dari situ. Terus Mbak Marijan kuwi kanca atau kekancan karo Merapi lak wis friend to ket biyen deh. Iya dengan alam. Mbak Marijan itu ilmunya ilmu hayat bukan ilmu madrasah. Ilmu hayat. Ingat ya, ilmu kauripan, ilmu kehidupan. Wong sing duwe ilmu sekolahan kudu sinau nang wong sing duwe ilmu kauripan. Wong sing duwe ilmu kauripan ya kudu ngrungok-ngrungokke wong sing duwe ilmu sekolahan. Makanya Mbah Marijan sangat rasional ketika ditanya, "Mbah Marijan kok ndak ngungsi?" Nanti penduduk pada ngikut Mbah Marijan loh. Mbah Marijan jawab, "Kula niku mboten nglarang sinten-sinten ngungsi, kula niku malah ngelekke kono do ngungsi. Rasah manut aku iki wong bodoh. Kowe manut wong pinter kae sing ngongkon kowe ngungsi, sapa ngerti sing pinter kae bener." Coba pahami lagi nanti di rumah.
Aku wong bodoh, pemerintah kae pinter. Aku wong bodoh, orang ngekon ngungsi, sing pinter ngongkon ngungsi. Terus Mbak Marijan ngendika, sapa ngerti sing pinter kuwi sing bener. Jadi orang bodoh bisa lebih bener daripada orang pinter, kan gitu. Jadi Mbak Marijan begitu. Kalau dia di Mbak Marijan sakti lho, sapa sing sakti? Aku ki wong bodoh, aku ora ngerti kabeh ki sak karepe sing duwe. Jadi ketika asap itu sudah 200 meter, wong gandeng Mbak Marijan iki wis apal karo dulur-dulure kuwi. Mbak Marijan yo, piye kabare? Assalamualaikum. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar ping 3. Njur asepe leren. Mulek-mulek dhewe kae njuk menggok rono. Njur gone Mbah Marijan ora dikenani asap, kiwa tengene kena. Bar ngliwati gone Marijan lagi ngumpul meneh asepe. Jadi ono kulawan sing tidak kena asap itu di tempat Mbah Marijan. Ini kalau kita tidak hati-hati, kita akan menyangka Mbah Marijan orang yang sakti mandraguna. Dan kalau Anda tanya sama Mbah Marijan kok sakti tenan? Mbah Marijan guyu lah, sing sakti ki sapa? Aku ki yo ora mudeng kok leren iki ngopo aku ora mudeng. Kuwi lak sak kersa-kersane sak karep-karepe sing duwe. Sekarang saya mendapat SMS dari Sidoarjo meminta supaya Mbah Marijan datang ke Sidoarjo untuk membuntu lumpur. Demi Allah ini. Dan terus tak loh, kok Mbah Marijan sih ya? Karena semua sudah mandek ini. Teknologi tidak mampu, dukun-dukun sudah ratusan kumpul di sana tidak mampu. Siapa tahu Mbah Marijan bisa. Aku terus tak kei nomor telepon, iki teleponan lewat kene kowe iso sambung Mbah Marijan. Kowe mesti mung diguyu karo Mbah Marijan. Mboten saged kula ngendhek napa-napa mboten saged. Yang terjadi bukan Mbah Marijan mampu menghentikan asap. Yang terjadi adalah Mbah Marijan orang bersih hatinya, oleh Allah disayang sehingga pada momentum itu tidak dikenai oleh asap dari Gunung Merapi. Nanti sore kalau dia mungguh, kalau dia riak, dia kabur, mungkin Allah tidak mengizinkan lagi perlindungan itu. Jadi sekali lagi, la haula wala quwata illa billah, tidak ada orang sakti. Makanya kita sayang-sayang Mbah Marijan ini jangan diuwas wisu-wisu durinas, nanti dia ikut kesurupan. Kayak wong ampuh kayak istiqomah ora kesurupan. Wani ngendika nek sultan ki yo kaping 9 sing kaping 10 nika lak gubernur. Ngono ki nek jaman biyen wis dipateni kuwi. Wani ngomong ngono kuwi, dan itu orang istiqomah. Kawula abdi dalem keraton gajinya 10.000 sebulan. Berani ngomong seperti itu. Itu orang yang sangat mahal. Nah, jangan dihancurkan hidupnya dengan iklan-iklan. Tentu saja kasihan Mbah Marijan. Mbah Marijan orang ngerti nek kuwi akibate kaya ngono kuwi. Kudune wis pokoke ana gambar Mbah Marijan wis cukup rasa dhek rusuh rasa ngono kuwi. Ya memang tidak ada masalah, ndak dosa, ndak apa, cuman dari sudut martabat dan kewibawaan itu menjadi berkurang. Harusnya kita jaga dong. Ya sudah, kita kasih duit sebanyak-banyaknya, ndak apa-apa, tetapi kita jangan hancurkan citranya Mbah Marijan. Kuwi lho industri kuwi. Industri sembarang dihancurkan. Sholawat ning dadekke lagu. Padahal sholawat itu soal pernyataan cinta dan perilaku cinta kepada Rasulullah, bukan soal jenis lagu. Ya Thaibah itu, kalau orang kecil di Solo, di Martapura, nak wis ya Thaibah, lah nangis atine iki. Wah, ya tawalayana. Itu untuk orang kecil yang utangnya banyak, yang hidupnya susah. Itu ada katarsis, ada pelepasan kekesalan hati dengan selawatan seperti itu ada penyegaran kembali. Itu menjadi sakral, itu merupakan simbol cintanya kepada Allah dan kepada Rasulullah. Sak kalimate, sak lagune iki wis begitu nah iku dadi religius sekali. Dirusak kuwi karo TV, karo perusahaan. Bang Toy lasu to kuwi. Kene iki wis ora duwe apa-apa, mung garing duwe lagu selawat wis dirusak. Apa orang-orang modern ini kurang kreativitas untuk bikin lagu apa? Mbok bikin lagu sendiri gitu loh. Kowe iki wis sugih, wis kuwasa, milike wong cilik sik kok colong kuwi. Kowe asu ning asu kowe. Kalbul kilab. Serius. Itu kekayaan orang kecil, gitu aja masih dirusak coba. Ini serius. Anda ini ditindas habis.
oleh industri. Siapapun sekarang yang orang industri bilang saya ngomong seperti itu. Kucilkan aku, buang aku, bencilah aku, la ubali. Bahasa Jawanya gak paten. Ilam takun alayya ghadabun fala ubali. Itulah pernyataan Rasulullah waktu perang Badar. Silahkan hancurkan saya, silahkan kalahkan saya, silahkan injak-injak saya, silahkan buang saya. Aku cuma minta satu, asalkan Allah tidak marah kepada saya, apapun saya akan lakukan. Ngono Mas. Assalamualaikum, selamat datang di Pewali Maya. Berikut ini adalah kutipan video Snow bareng tahun 2006. Dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih berikut ini ulasan, rangkuman, atau pointernya. Pada intinya, garis besar dari video ini adalah perihal kesurupan, Nyi Roro Kidul, dan Mbah Marijan. Dan poin yang pertama adalah Mbah Nun bercerita bahwa pasca tsunami Aceh tanggal 26 Desember, kemudian terjadi gempa Jogja. Namun, inti yang Mbah Nun ingin ceritakan dari gempa Jogja ini adalah bahwa kala itu adalah tanda berakhirnya era Nyi Roro Kidul dalam tanda petik. Intinya, sejak dulu, hampir selama 500 tahun, Raja-Raja Mataram berkoalisi dengan Nyi Roro Kidul. Namun, gempa itu adalah tanda berakhirnya era Nyi Roro Kidul. Artinya, keraton sekarang sudah tidak lagi berhubungan dengan mitologi Nyi Roro Kidul. Sebenarnya panjang ceritanya. Namun, titik beratnya adalah pasca Majapahit hancur, maka kemudian berdirilah Demak. Namun sudah bagus-bagus berdiri Demak, para pemimpinnya malah gembelengan dan saling bertikai, hingga terpecah belah dan berubah menjadi Mataram. Saat berubah dari Demak menjadi Mataram inilah terputusnya generasi keturunan asli Majapahit Demak. Karena yang keturunan aslinya raja memilih untuk keluar dari keraton sebab tidak tahan dengan konflik yang berkepanjangan. Dari sinilah berubah menjadi Mataram dan mitologi Nyi Roro Kidul lahir. Intinya, saat Majapahit runtuh, kemudian berdirilah Demak. Demak ini kiblat spiritualnya adalah para Wali Songo. Jadi saat menjadi Demak, pusat spiritualnya adalah Wali Songo. Dan saat terputusnya keturunan aslinya itulah, kemudian Demak berubah menjadi Mataram. Dan saat itulah kiblat spiritual raja-raja berubah. Yang sebelumnya Demak berkiblat kepada para wali, kemudian saat menjadi Mataram berubah kiblatnya menjadi mitologi Nyi Roro Kidul. Dan meskipun sudah diluruskan kembali oleh Sunan Kalijaga, bahkan oleh Sunan Agung, akan tetapi tetap saja hayalan mitologi Nyi Roro Kidul ini terus berlangsung. Bahkan sampai Indonesia berdiri, sampai Bung Karno, sampai Pak Harto. Kurang lebih itulah awal mula orang Jawa Nusantara kesurupan mitologi Nyi Roro Kidul. Akan tetapi, Mbah Nun beroptimis bahwa gempa Jogja 2006 itu adalah tanda berakhirnya era mitologi Nyi Roro Kidul. Kemudian, poin selanjutnya, Mbah Nun menarik kepada keadaan Indonesia sekarang, di mana saat ini banyak orang-orang yang kesurupan. Kesurupan di sini, kesurupan dalam tanda petik, yang teman-teman pasti paham. Dalam tanda petiknya itu apa? Jika teman-teman menyimak video ini. Sedikit contoh yang gamblang dari Mbah Nun adalah fenomena yang sempat viral dulu saat Mbah Marijan selamat dari erupsi Merapi, atau selamat dari wedus gembel.
Kala itu, saat terjadi letusan Merapi, semua yang tidak mau mengungsi hampir tidak ada yang selamat, kecuali Mbah Marijan. Saat itulah semua media dan orang-orang heboh, menyebut Mbah Marijan sakti dan sebagainya. Dan itulah sedikit contoh dari kesurupan dalam tanda kutip. Karena seharusnya orang-orang berpikir yang sakti itu Allah, dan selamatnya Mbah Marijan kala itu adalah karena perkenan Allah, bukan karena Mbah Marijan sakti. Karena menurut Mbah Nun, kalau hal itu terjadi lagi, belum tentu Mbah Marijan selamat. Intinya pada saat itu murni kebesaran Allah, bukan karena Mbah Marijan sakti. Dan terbuktikan pada erupsi selanjutnya. Kurang lebih berikut itu gambaran garis besar dari video ini, sebatas yang mampu kami tangkap. Mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.